Untuk sekarang sih ya, marketnya itu lebih ke anak mahasiswa dan mahasiswi sih, karena kebanyakan itu kan anak-anak yang hits lah, simpelnya gitu kan ya. Karena yang saya lihat selama 1 bulan kurang nih ya di sini itu kebanyakan mahasiswa sih. Kalau untuk kayak anak sekolah, anak kecil gitu kayak, atau ibu-ibu, bapak-bapak, atau emas-emas, atau mbak-mbak gitu kan ya. Karena kebanyakan itu yang saya lihat itu mahasiswa dan mahasiswi daerah-daerah sini gitu kan. Yang notabene mereka itu ngerti lah caranya pakai pembayaran digital gitu, atau QRIS lah ini. Nama lengkap saya Hilman. Iya, Hilman aja, nggak pakai panjang. Asal saya dari Bogor Barat. Sebelumnya kan saya ini bekerja di perusahaan saya ya, yang sebelumnya ini. Jadi untuk masalah tempat tinggal itu udah disediain sama perusahaan kan. Karena notabene kebanyakan itu anak-anak yang merantau dari kota-kota seberang kayak Jabodetabek gitu kan. Rata-ratanya begitu kan. Karena ini tentang masalah akomodasi ya, karena gaji yang ditawarkan dari perusahaan itu tidak akan cukup untuk membayar kontrakan selama 1 bulan gitu kan. Jadi notabene kita berpikir-pikir lagi gitu kan, akhirnya dari perusahaan tersebut disediakan yang namanya mes untuk para karyawan maupun cowok atau cewek. Karena jarak dan waktu sih yang bikin mungkin kalau deket dari rumah itu gak masalah sih ya, karena mungkin bisa pakai kendaraan kan. Cuman karena beberapa teman saya yang sebelumnya itu bekerja di perusahaan tersebut kebanyakan dari Bogor juga, dan akhirnya selama saya 3 bulan di perusahaan tersebut saya berpikir lagi dan dari awal memutuskan untuk tinggal di sana, dan memutuskan juga untuk tidak pulang selama 2 minggu lebih. Untuk masalah cuti itu dikasih ketika kita udah ada pengalaman selama 1 tahun di perusahaan tersebut. Karena jadinya itu kita dikasih libur itu dalam sebulan cuman 2 kali, dan yang saya pikir itu mungkin sama seperti karyawan-karyawan lainnya yang diberikan libur atau cuti gitu ya. Tapi akhirnya saya berpikir lagi, ternyata hanya diberi libur selama 2 hari dalam kurun waktu 1 bulan. Dan untuk masalah cuti ini diberikan ketika kita ini sudah bekerja selama 1 tahun lebih, dan itu baru diberikan cuti oleh perusahaan tersebut. Kalau masalah itu sebenarnya lebih ke internal sih ya, pribadi. Karena saya resign dari perusahaan tersebut itu karena ada masalah antara satu tim lain gitu ya. Dalam 7 orang ini di dalam tim ini, yang akhirnya saya memutuskan untuk resign dan tidak lanjut di perusahaan tersebut, karena saya memikirkan kedepannya lagi. Karena juga saya pikir bekerja lama di perusahaan tersebut kalau tidak mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan di tempat tersebut, sama aja bohong mas gitu. Di sana itu kita kerja individu maupun tim, tapi lebih diandalkan kepada tim. Dalam satu outlet itu kita tergantung toko ya, karena kebutuhan toko itu bermacam-macam dan beragam-ragam. Karena dari setiap toko itu ditempatkannya beda-beda dan gak selalu sama. Jadi setiap toko itu ada yang isinya 7-10 orang, bahkan 10-13 orang, karena sesuai kebutuhan toko dan keramaian toko di tempat tersebut.
Untuk info loker saya dapat dari teman saya sih Mas. Teman saya juga yang kerja di Dawon. Kebetulan dia kerja di Pasar Dramaga, bagian cabang Dramaga sana. Saya dapat info dari dia. Dia ngabarin tuh waktu itu ke saya. Karena kebetulan saya udah nganggur selama 1 bulan lebih gitu ya, karena belum dapat pekerjaan lagi yang sesuai job spec saya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil lowongan tersebut gitu kan. Karena saya berpikirnya keterima atau enggaknya masalah belakangan dulu. Yang penting saya niat ngambil pekerjaan tersebut. Pede dulu aja. Untuk awal yang dikasih dari Dawon tuh kita diberikan yang namanya resep. Kita selama kurang lebih 2 hari lah dari setelah tanda tangan kontrak di Dawon ya, di kantor pusatnya, kita diberikan yang namanya pengarahan dan evaluasi nih. Selama evaluasi 3 bulan ini tuh nanti kita bakal dilihat kinerja kita baik atau enggaknya, jelek atau baiknya. Nanti kita dikasih kesempatan lagi untuk lanjut atau tidak dari Dawon. Cuman yang saya ambil dari pertama itu kita dikasih resep untuk menghafal dan membuat minuman tersebut. Ada pelatihan dulu. Ini kan cabang baru ya, jadi asli punya Dawonnya langsung. Jadi saya kerja di Dawon dan bukan franchise-nya Dawon. Yang kerja juga milik Dawon. Cuman saya kerjanya di Dawon, tengah kampung dekat Universitas IPB lah. Untuk sekarang sih ya, marketnya itu lebih ke anak mahasiswa dan mahasiswi sih. Karena kebanyakan itu kan anak-anak yang hits lah, simpelnya gitu kan ya. Karena yang saya lihat selama 1 bulan kurang ya di sini itu kebanyakan mahasiswa sih. Kalau untuk kayak anak sekolah, anak kecil gitu kayak, atau ibu-ibu, bapak-bapak, atau emas-emas atau mbak-mbak gitu kan ya. Karena kebanyakan itu yang saya lihat itu mahasiswa dan mahasiswi daerah-daerah sini gitu kan. Yang notabene mereka itu ngerti lah caranya pakai pembayaran digital gitu, atau QRIS lah ini. Kalau sebelum mahasiswa balik ya, sebelum mahasiswa balik itu ramenya itu di jam-jam 2. Ya, jam 2 sampai jam 5 sore lah. Kalau untuk pagi dari jam 8 sampai jam 12 siang itu nggak terlalu rame sih, tapi ada aja yang selalu beli gitu kan ya. Tapi ramenya itu sebelum mahasiswa balik nih, dari jam 1 sampai jam 5 itu selalu rame. Kalau perbandingan dari perusahaan sebelumnya sama di Dawon itu dampaknya kelihatan banget sih ya. Sebelumnya itu kan kalau di perusahaan tersebut kan saya setiap hari itu kan ketemunya sama tepung atau minyak gitu kan di dapur tuh kan. Karena notabene kan saya goreng ayam sekaligus melayani customer gitu, jadi kasir juga. Tapi kan kalau di sini itu kan bajunya bebas ya. Kalau di perusahaan saya sebelumnya itu kan pakai bajunya itu hitam putih ya. Jadi yang notabene kalau kena tepung atau minyak tuh bakal kotor kan. Tapi kalau di Dawon itu enaknya kita bisa pakai baju bebas gitu kan. Kita bisa pilih nih outfit apa buat hari besok, hari lusanya gitu kan. Bebas gitu kan. Jadi kita mau pakai outfit apapun sesuai keinginan kita gitu. Enaknya itu sih. Kalau itu sih kayaknya nggak ada sih. Itu gimana kitanya aja. Bekerja di Dawon itu walaupun jam kerjanya lebih lama ya dari perusahaan saya sebelumnya, tapi di sini tuh kayak kerjanya tuh enak gitu loh. Nggak tiap hari, maksudnya ketemu sama yang namanya minyak atau tepung gitu kan di dapur itu. Kalau di sini tuh paling cuman kayak ketemu air, gula gitu ya, notabene itu nggak bakal bikin baju kotor gitu kan. Itu aja sih Mas. Kalau itu pernah sih waktu di minggu pertama sih mikirnya kayak, wah kalau punya uang nih ya kayaknya cocok nih buka franchise Dawon nih kan. Cuman saya mikir lagi kan, pertama mikir modalnya dulu sama nyari tempat usahanya nih. Karena kan nggak mungkin saya buka franchise-nya Dawon di sekitaran cabang aslinya Dawon kan. Karena saya mikirnya juga saya mau nyari marketnya dulu nih. Marketnya saya yang cari itu seperti apa dulu nih. Entah mahasiswa, anak kecil, atau mas atau mbak-mbak gitu kan, atau ibu dan bapak-bapak gitu kan. Karena saya mikirnya di situ dulu sih. Itu sih saya dapat dari pemikiran saya aja sih.
Karena kadang suka mikir aja gitu kan, karena kayaknya enak nih punya franchise, punya usaha gitu, apapun lah usahanya. Cuman saya mikir lagi gitu kan, kayak oh enak nih punya usaha franchise daun nih, apa saya buka aja gitu ya. Kalau buat pengalaman ya, karena saya masih baru di daun, jadi saya mikirnya saya belum tahu sepenuhnya karakter pembeli itu seperti apa. Karena kan sebelumnya di perusahaan saya sebelumnya itu kan saya udah agak lama ya, sekitar 3 bulanan kurang lah, jadi udah tahu karakter pembeli itu kayak apa gitu kan. Nah yang saya lihat di Dawon ini tuh karakter pembelinya tuh ya unik-unik lah, kayak dari anak kecil, mahasiswa, mahasiswi, bahkan ada langganan nih orang-orang sini juga gitu kan. Kalau untuk karakter-karakter setiap pembelinya itu yang saya lihat ada yang biasa aja, ada yang jutek, ada yang cuek, ada yang tiba-tiba datang terus diem nggak nyebutin pesanannya apa. Akhirnya saya tanya dulu kan, Mbak, masnya mau pesan apa? Diem juga gitu kan. Akhirnya saya konfirmasi lagi, Mbak, masnya mau pesan apa? Baru dia jawab gitu kan. Manfaat yang saya rasain mungkin bahan pokok makanan sih, yang setiap bulan ya, karena kan dari daunnya langsung itu disediain yang namanya bahan pokok yang notabene itu bakal dikasih selama setiap bulannya ini. Jadinya itu kalau contoh nih, saya kan masuk kerja baru bulan ini ya, berarti saya baru bakal dapat bahan pokok makanan itu di bulan depannya. Nah di bulan Januari itu nanti bakal saya tuh bakal dapat bahan pokok sesuai yang diberikan sama daunnya langsung. Jadi bahan pokoknya itu random mas, bisa beras atau minyak atau gula atau indomie. Jadi nggak selalu berpatok kayak bahan pokoknya itu beras sama indomie. Jadi nggak selalu di situ aja, kadang bisa diganti-ganti setiap bulannya. Di sini saya tinggal sama orang tua sih kalau untuk saat ini, karena asli di sini juga. Jarak tempuh sekitar 2,5 km lah, nggak jauh banget, deket banget kok malah. Untuk itu sih yang saya dapat dari perusahaan saya sebelumnya itu, kita bakal tahu karakter setiap manusia itu seperti apa terhadap seorang klien gitu atau waiters lah. Karena setiap karakter yang saya ambil atau saya lihat di perusahaan saya sebelumnya itu, saya jadi tahu karakter manusia itu, cara menghargai setiap profesi seseorang itu seperti apa gitu. Ya walaupun notabene kadang ada yang menghargai dan ada merendahkan juga gitu kan. Kalau itu sering banget sih di perusahaan saya sebelumnya, karena ya mungkin dari pelayanan ya, karena kan kita jualan juga gitu ya, sama lah kayak di Dawon, cuman karena itu saya bidangnya agak beda ya sama Dawon. Karena kan setiap makanan yang saya buat itu kan nggak selalu ready ya, nggak kayak di Dawon gitu. Kalau di Dawon itu kan kayak minuman, ketika kita tinggal bikin nih jadi gitu kan. Kalau di perusahaan sebelumnya itu kan saya harus bikin dulu gitu kan, nunggu waktu juga, makan waktu. Jadi kadang ya seringlah dapat kayak omongan atau kayak perkataan lah yang bikin sakit hati. Cuman saya mikir lagi nih, ya udahlah kita kerja gitu kan, kita nyari uang, mikirnya juga ya udahlah biarin aja gitu. Untuk motivasi dari saya, ketika kalian mau buka usaha, perhatiin dulu nih kalian pengen cari marketnya itu seperti apa. Karena jangan langsung tiba-tiba kalian punya modal dan pengen langsung buka usaha gitu aja tanpa ngelihat marketnya dulu. Dan terus juga motivasi saya nih yang kedua, jangan pantang menyerah dan terus mencoba. Walaupun ketika kalian gagal dalam proses kalian yang sebelumnya, jangan kalian pikirkan kalau proses sebelumnya itu udah proses yang gagal. Karena setiap manusia itu punya prosesnya juga gitu kan, proses selanjutnya lah. Satu kata buat Dawon, murah, enak, dan negeri.